Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam Mimbar Gemar Online edisi tanggal 27 Desember tahun 2023. Sedang pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mari kita baca. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri di hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Tuhan. Tetapi orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 68 ini merupakan salah satu dari nyanyian kemenangan yang paling mulia di dalam keseluruhan Perjanjian Lama. Uraiannya yang sangat dramatik terhadap suatu peristiwa yang tak terlupakan. Demikian pula matra penulisan dan ucapan maupun uraiannya yang luas. Semangat iman yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan dan pemaparannya tentang historis serta tekanan yang ditatap. Semuanya dipadu untuk membuat suatu bagian yang luar biasa dari kitab Mazmur. Hampir dapat dipastikan bahwa kitab Mazmur ini ditulis untuk merayakan pemindahan tabut perjanjian Tuhan dari rumah Obed-Edom ke kemah baru yang telah dibuat oleh Daud di Bukit Sion. Bisa kita bandingkan dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai yang ke-18. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimaknya sendiri di rumah. Atau mungkin juga untuk merayakan suatu peringatan tahunan dari ara-araan yang agung, di mana pemerintahan Allah Yahweh
digambarkan secara jelas serta dipuji. Mazmur ini disusun di seputar kejadian itu sedemikian rupa untuk menyampaikan ajaran ganda, yakni yang pertama, perjalanan yang sesungguhnya dari tabut perjanjian itu, dari tempat perhentian sementara menuju ke tujuan akhir, yaitu Yerusalem. Dilihat selaku kenangan yang dramatis atas pengembaraan bangsa ini dari Mesir ke tanah Kanaan. Yang kedua, penyelesaian yang sesungguhnya dari gerakan historis yang besar ini yang memperoleh nilai yang utama, memberikan kesempatan yang khusus untuk mengetengahkan kebenaran teologis yang fundamental mengenai Allah. Keseluruhan tindakan ini, baik historis maupun dramatis, baik historis maupun simbolis, adalah suatu temuan di mana nama ilahi itu dapat diperhatikan dengan kejelasan yang makin nyata seperti Allah Elohim. Ayat yang kedua sampai yang keempat adalah permulaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tabut itu diangkat dari tempatnya dan karena ia merupakan jaminan serta lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Gerakan tabut ini menjadi cerminan dari campur tangan Allah terhadap umatnya. Peristiwa ini merupakan gema dari pengalaman di padang belantara, seperti dicatat dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-33 kita bacakan. Bilangan pasal 10 ayat yang ke-33 di sana dikatakan, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Juga di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, Keluaran 14 ayat yang ke-25. Ia, Tuhan, membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah bukti penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Ayat yang ketiga sampai yang keempat secara gamblang sekali menceritakan kembali pengalaman keluaran itu. Musuh-musuh Allah sama sekali saya ulang, pasal yang ketiga sampai ayat yang ketiga sampai yang keempat secara gamblang sekali menceritakan kembali pengalaman keluaran itu. Musuh-musuh Allah sama sekali tidak berdaya di hadapan Allah. Sama seperti asap berhadapan dengan angin, atau seperti lilin yang meleleh di depan api. Sedangkan di pihak lain, satu-satunya peranan yang dimainkan oleh umat Allah adalah bersukacita atas apa yang telah Allah lakukan buat mereka. Kita bisa lihat
Di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ketiga, Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sedangkan di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali ke ayat 2. Dikatakan Allah bangkit. Mazmur ini yang merayakan pemerintahan dan pemeliharaan Allah atas umatnya dan kemenangannya dari seluruh musuh-musuhnya. Mungkin melambangkan yang pertama, pembinasaan kejahatan dari si jahat pada masa akhir zaman oleh Kristus. Yang kedua adalah kemenangan semua orang percaya di dalam Kristus ketika mereka bersukacita untuk kekal di hadapan Allah. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 sampai yang ke-21. Ayat yang ke-6, keadaan Allah sebagai Bapa orang percaya ditekankan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah sedang melindungi yang lemah, yang dirugikan, yang disakiti, yang kesepian di antara umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Anda merasa tertekan, merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan di dalam kehidupan ini, marilah tempatkan diri Anda di bawah pemerintahan dan perlindungan Allah secara khusus. Lihat Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 mengatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan Anda atau keadaan kita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena memang Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Yakinkanlah diri Anda bahwa Allah yang berkuasa dan berdaulat, juga Allah yang penuh belas kasihan terhadap umatnya. Alkitab mengajarkan hal-hal yang berikut. Mari kita simak. Yang pertama, Allah adalah Bapa dari anak yatim dan pelindung bagi yang lemah dan yang tertindas. Bagi para janda. Di dalam ayat yang ke-6, mereka yang berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Demikian juga dengan kita.
Yang kedua, dengan memakai perpuluhan dan kelimpahan umatnya, Allah memelihara anak-anak yatim dan para janda. Ulangan pasal ke-14 di sana dikatakan sebagai diakonia. Yang ketiga, ia memberkati dan menolong juga pemeliharaan terhadap para janda. Bisa kita lihat juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dan yang kelima, mengurus para yatim dan janda dalam kesusahan mereka. Kita lihat dari Yakub pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian dikatakan. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita lihat juga dalam kitab Sakaria pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya dan sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah arti dari tembok berapi ini? Kehadiran tembok berapi memberi makna bahwa Allah akan selalu menjaga, memberi perlindungan, serta menjadi benteng yang tidak hanya kokoh dan kuat, melainkan akan menghanguskan juga setiap kejahatan yang dapat merusakkan kehidupan bangsa pilihan sebagai umat kepunyaannya. Dalam kehidupan saat ini, Allah adalah tembok berapi bagi kita, benteng yang kokoh kuat, serta dapat menghanguskan informasi negatif yang dimungkinkan untuk menyesatkan kehidupan anak-anak Tuhan. Keyakinan bahwa Allah tembok berapi membuat kita mampu menolak segala tipu daya iblis. Tapi kita juga harus tetap waspada dan tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Musa pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau umatnya mengakui kedaulatannya. Allah mau umatnya mengakui kekuatannya. Allah mau umatnya mengakui kebesaran Allah. Allah juga mau umatnya mengakui kekuasaan Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu, untuk semua yang telah Tuhan buat untuk kami semua. Tuhan yang selalu menjaga, mencukupkan untuk kami semua. Tuhan adalah pelindung kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas perlindungan serta pertolongan Tuhan buat kami sebagai umat kepunyaan Tuhan yang Tuhan kasihi.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi penolong serta pelindung kami yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergemar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.